Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hai teman-teman, di sini saya Muhammad Muslim Azizi, biasa dipanggil Azizi. Bagaimana kabarnya teman-teman? Pasti baik-baik saja dong. Di sini saya akan menceritakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, pendiri Nahdlatul Ulama. Pasti kalian semua udah tahu dong. Pendiri Nahdlatul Ulama itu seperti halnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, dan kiai besar lainnya. Namun di sini saya tidak akan menceritakan beliau-beliau itu. Saya akan menceritakan Kiai Haji Mas Alwi, salah satu muassis yang jarang didengar atau bahkan terlupakan. Beliau adalah pencetus atau perintis nama Nahdlatul Ulama. Sebelum tahun 1926 atau bahkan sebelum berdirinya NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah merintis sebuah organisasi Jamiah Ulama. Kiai Haji Mas Alwi pun mengusulkan nama Nahdlatul Ulama. Sehingga Kiai Haji Hasyim Asy'ari bertanya kepada beliau, mengapa namanya kok Nahdlah bukan Jamiah Ulama? Kiai Haji Mas Alwi menjelaskan bahwa kebanyakan kiai itu belum tentu mempunyai sifat Nahdlah atau sifat bangkit. Ada saja atau ada juga yang hanya mengikuti pondok pesantrennya, ada yang mengembangkan pondok pesantrennya saja, tidak peduli kepada jamiah. Di awal tadi disebutkan bahwa Kiai Haji Mas Alwi itu jarang didengar atau terlupakan. Mengapa demikian? Karena beliau itu dikeluarkan dari silsilah keluarga karena hal tertentu dan dia itu tidak punya keturunan. Beliau merupakan salah satu keturunan dari Sunan Ampel, salah satu wali Songo. Dia itu memiliki sepupu yaitu Kiai Haji Mas Mansur, salah satu tokoh besar Muhammadiyah. Berdasarkan sejarah tidak ada yang jelas mengatakan kelahiran beliau. Kelahirannya itu tidak ada yang mengetahui. Namun berdasarkan putra dari Kiai Haji Ridwan Abdullah, bahwa umur dari muassis Nahdlatul Ulama umurnya itu tidak terpaut jauh. Seperti halnya pada saat itu Kiai Haji Ridwan Abdullah berusia 40 tahun, Kiai Haji Wahab Hasbullah 37 tahun, Kiai Haji Mas Alwi umur 35 tahun, dan dapat diperkirakan bahwa Kiai Haji Mas Alwi itu lahir pada tahun 1890-an. Pendidikan beliau dimulai dari ayahnya sendiri, yaitu madrasah diniyah dengan ayahnya. Setelah itu melanjutkan madrasah di pondok pesantren Syekh Khalil di Bangkalan Madura. Setelah itu berlanjut ke pondok Siwalan Panji di Sidoarjo, dan setelah itu melanjutkan pendidikan ke Makkah Al-Mukarramah. Sepulang dari Makkah bersama dengan sepupu dan juga temannya yaitu Kiai Haji Mas Alwi dan juga Kiai Haji Ridwan Abdullah, beliau mendirikan Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon tersebut dikepalai oleh Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Alwi pada saat itu sempat dikeluarkan karena adanya alasan beliau itu mengikuti pelayaran di Eropa. Namun setelah kembalinya ke Indonesia, beliau itu diangkat lagi menjadi pengajar di Nahdlatul Wathon. Bahkan Kiai Haji Mas Mansur lah yang diusir atau dipecat dari Nahdlatul Wathon tersebut karena mengikuti paham dari Muhammad Abduh. Setelah merebaknya isu Renaissance atau pembaruan Islam, Kiai Haji Mas Mansur pergi ke Mesir untuk mempelajari Renaissance tersebut kepada Muhammad Abduh. Kemudian Mas Alwi pun bertanya, apa sih sebenarnya Renaissance itu? Padahal berasal dari Eropa. Mengapa Mas Mansur kok pergi ke Mesir gitu? Setelah kejadian itu, Kiai Haji Mas Alwi tertarik untuk mempelajari tersebut. Dia pergi ke Eropa untuk mempelajari Renaissance. Dia mengikuti pelayaran untuk menuju ke Eropa. Nah, pada saat itu masyarakat memandang buruk pekerjaan yang mengaitkan dengan pelayaran, sehingga beliau itu sempat dikucilkan, bahkan dijauhi oleh para sahabat dan juga tetangga-tetangganya. Sepulangnya dari Eropa ke Indonesia, ke tanah air pada saat itu, beliau mendirikan warung untuk memenuhi kehidupannya. Mendengar peristiwa tersebut, Kiai Haji Ridwan Abdullah menuju ke warung Kiai Haji Mas Alwi dan bertanya. Yang bertanya Kiai Haji Mas Alwi. Beliau itu bertanya, mengapa sampean ke sini? Padahal di sini itu adalah Najis Bukul Nanti sampean akan dicuci debu oleh para kiai-kiai setempat.
Kiai Ridwan Abdullah bertanya, apa sih sebenarnya tujuan sampean itu pergi ke Eropa? Kiai Haji Mas Alwi menjelaskan bahwa saya ke Eropa itu sebenarnya mencari hakikat asli dari Renaissance, bahwa Renaissance itu asalnya itu dari Eropa, bukan dari Mesir seperti halnya Kiai Haji Mas Mansur. Coba lihat dengan seksama bahwa Kiai Haji Mas Mansur itu akan berkata begitu. Yang maksudnya adalah kembali ke Al-Quran, tidak bermadzhab dan membid'ah-bid'ahkan. Selanjutnya Kiai Haji Mas Alwi menjelaskan bahwa Renaissance itu adalah pembaharuan yang berada di Eropa, bukan yang dari Mesir gitu. Sehingga bisa dikatakan Islam itu tidak perlu diperbarui, lawang Islam aja udah sempurna, seperti halnya dalam surat Al-Maidah ayat 3 gitu. Setelah itu Kiai Haji Ridwan Abdullah berkata, sampean kok tahu sih sebenarnya ini gini-gini. Nah, sebenarnya Renaissance yang ada di Mesir itu adalah sebuah pemecah belah yang sudah ada maklarnya, terutama dari Belanda dan Prancis yang ingin memecah belah Islam itu sendiri. Loh, sampean kok tahu sih? Kiai Haji Mas Alwi menjawab, saya itu pergi ke perpustakaan yang berada di Belanda dan Prancis. Loh, kok bisa? Nah, saya itu menikahi orang sana yang sudah saya Islamkan. Tapi alhamdulillah saya di situ tidak memiliki anak dari orang Belanda tersebut. Setelah bercerita panjang tentang Eropa dan Renaissance, Kiai Haji Ridwan Abdullah mengiyakan, walah begitu ternyata Renaissance itu. Kemudian Kiai Haji Ridwan Abdullah berkata, saya akan menjadi pembeli terakhir di warung sampean. Kiai Haji Mas Alwi berkata, ya emang terakhir lah, lawang udah malam gitu. Kiai Haji Ridwan Abdullah berkata, bukan itu yang saya maksud. Sampean itu terakhir di warung ini karena saya akan menarik sampean kembali ke Nahdlatul Wathon karena sudah tidak ada tenaga pengajar lagi gitu. Pada keesokan harinya Kiai Haji Mas Alwi sudah berada di Nahdlatul Wathon, sekolah Nahdlatul Wathon, sebelum Kiai Haji Ridwan Abdullah datang ke sekolah tersebut. Beliau berkata kepada Kiai Haji Ridwan Abdullah, kemarin tadi malam itu ada yang membeli warung saya sehingga saya memberikan kepadanya dan uangnya saya gunakan untuk menghidupi dan mengembangkan sekolah Nahdlatul Wathon, dan keduanya secara bersamaan mengembangkan sekolah Nahdlatul Wathon tersebut. Sampai saat ini pun belum ada kejelasan data tentang kematian beliau. Namun pemakaman beliau itu berada di pemakaman Rangkah di Surabaya yang sempat menjadi tempat kumuh, bahkan menjadi dapur warga. Namun sekarang sudah dibangun kembali dan diperbaiki oleh masyarakat setempat. Semoga beliau diganjar oleh Allah dan diangkat derajatnya sebagai muassis Nahdlatul Ulama, dan juga kita sebagai warga Nahdlatul Ulama lebih mengenal beliau. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.